ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih di 24 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dodolur di Manobai berado. Ya, pagi ini kita bertemu lagi untuk edisi minggu di weekendnya 18 Februari 2024 Dan rasanya kulo Cek Gaya pacak balen lagi nemoni dodolur sekalian tentunya di suasana pagi hari ini dalam obrolan komunitas. Nah, nak ngobrol apa kira-kira Iya, bakal kita ngobrol seru dengan adik-adik kita yang cantik, generasi muda yang bakal tentunya meneruskan estafet perjuangan bangsa. Bahasa Cik Gaya cak pakaman Oke, siapa baik kalau pepatah bijak tuh ngato ke dak kenal maka tak yang telah itu yang paling utama sehat Kemudian yang kedua ada Dela Putri Trisanti. Mana Dela? Hai Dela. Hai. Dela sama pecah di sini penyiar kami juga ada nama Dela juga. Banyak nama Dela ya. Banyak nama Dela ternyata. Belumbuk ya. Selain Dela yang cantik juga tak kalah cantik ada Amanda Trindra Ramadhani, betul Iya, benar. Iya. Cak mana kabar ini duluan sudah datang tadi. Langsung sempat diajak kelakar dulu. Lah dia ngomong ke kakek kita bahasanya Palembang, terus juga berkelakarnya dengan Cik Gaya. Jadi manggilnya Cik Gaya. Siap. Oke. Adik-adikku yang cantik ini lebih ke anak kayaknya. Ini kita bahas tentang katakan tidak untuk kekerasan dan wanita. Kalian merupakan tentunya forum generasi anti kekerasan. Ini merupakan komunitas begitu ya. Iya, betul. Nah ini kalau kita boleh dulu tahu sebelum kita ke pokok bahasan kita hari ini. Komunitas ini berdiri sejak kapan sih? Jadi generasi kekerasan itu sendiri merupakan cabang dari generasi anti kekerasan pusat nasional. Nah, untuk generasi anti kekerasan Palembang itu baru berdiri pada tanggal 1 Januari 2024. Baru nih artinya ya? Baru meletek Cak Juang deh. Baru aja lahir gitu. Baru lahir. Dan kalian adalah pengurusnya? Ya, kami sebagai pendiri. Kenapa ngapo bahas Palembang becek gaya Cak Pak-paknya. Ngapo tertarik dengan tentunya komunitas ini? Ya, karena seperti yang kita ketahui kan di sekitar kita masih banyak terjadinya kekerasan yang pemerintah sendiri itu tidak bisa turun langsung. Jadi kami sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa memiliki inisiatif untuk merubah nasib-nasib mereka atau membantulah setidaknya meminimalisir terjadinya kekerasan di sekitar. Meminimalisir kekerasan di sekitar. Oke, itu tadi jawaban dari Juwita ya. Kalau untuk Dela sendiri gimana nih, Dela? Kalau dari Dela sendiri kan sama Juwita tadi, tapi lebih kesingkatnya kita ingin berkontribusi. Berkontribusi untuk masyarakat, khususnya mewujudkan visi misi dari generasi anti kekerasan. Biar Palembang ini juga kita bisa mengantisipasi adanya kekerasan yang ada di Palembang. Oke, kekerasan yang ada di Palembang. Kalau ke Amanda, kalau Amanda dewek jingo keadaan sekarang ini terhadap topik itu adalah untuk katakan tidak untuk kekerasan anak dan wanita. Sebenarnya wujud untuk kalian kontribusi itu seperti apa? Oke, jadi wujud kami untuk kontribusi ini, kami dari komunitas ini akan bersosialisasi mungkin ke sekolah-sekolah atau juga kami akan membagikan poster bagaimana jangan kekerasan pada anak ke sosial media kami dan juga ya kami akan bersosialisasi seperti itu tadi. Oke, jadi dari sekolah ke sekolah. Jadi ini gerakan kalian ini, forum kalian ini diketahui guru atau tidak, atau mungkin cuma sebatas kalian atau cak mana nih? Kalau komunitas kami itu sebenarnya dinaungi oleh Pupa
Pupa Bengkulu, Yayasan Pupa. ya Yayasan Pupa. Pupa apa tuh? Pusat Perlindungan Anak dan Wanita. Pusat Perlindungan Anak dan Wanita. Oh, jadi di bawah naungan Pupa. Iya. Jadi kalian mendapatkan tentunya edukasi mengenai katakan tidak untuk kekerasan anak dan wanita itu dari Pupa? Benar, kami juga mendapatkan pembekalan tentang kekerasan dari Pupa itu sendiri. Kalau kita boleh tahu, Dela, pembekalan tadi dikatakan sempat pembekalan itu yang seperti apa? Ada dari mentoring skill yang telah kami adakan sebanyak 7 hari. 7 7 hari? hari kemarin. Jadi Kapan seluruh tuh pelaksanaan? ini Januari, masih Januari. Januari ya. Iya. Oh, jadi baru Baru itu banget. kamu langsung nganuin Langsung kegiatan. dikasih itu pembekalan untuk kami terjun ke jalan gitu. 7 hari team building. Chapter building. Jadi dia tuh kita seluruh cabang yang ada di Indonesia, kita di sini berkumpul dan diberikan pembekalan itu, edukasi mengenai kekerasan ataupun tentang hal-hal edukasi yang lainnya. Itu dari program generasi anti kekerasan yang di pusat yang diberikan kepada untuk cabang. Oh, untuk cabang. Oke. Kalau menurut Amanda sendiri, Amanda sendiri ya, jangan kok anian ya. Kalau menurut Amanda Dewe, pandangan Amanda sebagai tenaga generasi. Kalau example-nya gimana? Contohnya, cerita. Jadi gini kan apa ya? Kalau kita juga ngomong ke kekerasan Sandi ya, tadi kan di sempat Manda bilang kawan Manda, namanya Dewe, itu kan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Itu kekerasan yang seperti apa yang menurut kalian ada di lingkungan? Gini, kekerasan itu kan banyak, termasuk kekerasan mental ataupun yang Psikis? ya ataupun fisik. Jadi menurut Juwita sendiri di fakta lapangannya banyak sekali anak-anak yang mengalami mampu mendamnya, dia mengakhiri hidupnya. Nah, dari situ sendiri Juwita bisa melihat kalau misalnya kekerasan itu masih banyak sekali terjadi. Dari situ Juwita mendapatkan motivasi kalau misalnya seandainya nih si A mendapatkan kekerasan, nah Juwita bisa mendekatinya karena dia pasti lebih mudah bercerita. Karena kami kan teman sebaya, jadi dia lebih nyaman bercerita dan yang pastinya gratis sih. Mental dan juga fisik. Ya, kan? Artinya Metode counseling. Jadi artinya yang punya masalah apa ya, mungkin di lingkungan itu kan, dengan kawan kah, dengan keluarga itu kan, kadang ada budak di, makanya kalau cek di rumah terus senang sama anak-anak itu kan, cek berusaha tuh kalau bisa buka komunikasi. Dalam arti kata cek ini memang benar, di semua anak itu mau cerita, tidak semua anak itu galak bercerita. Ya, jadi anak tuh ibarat kata kadang galak mendem dewe kalau tidak ada di gini. Artinya sebagai wong tua ini perannya juga penting ya, benar tidak? Artinya wong tua di sini harus bisa menjadi kawan bukan sebagai rumah juga. Berumah, kemudian tempat dia bercerita gitu kan. Jadi nah itu bagaimana cara wong tua itu ya. Nah, sekarang Cega itu penasaran nih, yang menjadi tantangan bagi kalian sebagai ini kan kalian generasi muda-muda nih. Kalian kepengen memberikan edukasi, tapi ini kan lebih ke lingkup kawan-kawan kan pelaku atau bukan pelaku, maksudnya korban kekerasan itu kan bukan cuma sekedar maksudnya dari yang sebaya kalian ya, yang sebaya kalian saja. Yang lebih di atas lagi. Dari atas lagi. Ini kan bisa menjadi sebuah kendala, gitu kan? Ini kira-kira cak mana cara kalian menghadapi hal tersebut? Nah, sudah ada ini enggak trik atau cak mana? Nah, maka dari itu kami sekarang sedang berusaha biar kami bisa dinaungi oleh penaung. Oke. Kapan ini kira-kira nak buat filmnya? OTW. Butuh artis? Ya. Kira-kira kami ada tanggal syutingnya tuh insya Allah minggu depan ya. Film tentang tunarungu. Iya. Tunarungu. Kisah tentang? Jadi seperti yang kita ketahui fakta lapangannya tunarungu itu seringkali dibully oleh orang yang merasa sempurna, padahal mereka juga manusia. Kenapa mereka harus dibully? Mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama. Padahal mereka seperti adalah kita. orang yang spesial. Iya. Nah, Mereka juga punya haknya tersendiri loh. Nah, tapi kan untuk memberikan edukasi kepada kawan-kawan yang galak bully. Itu cak mana bagi kalian? Dan kan ada kawan yang bangsa tekak bantah, ngejin pekak gitu tuh kan. Tidak do bantahan omongan berak kata gitu kan. Itu cak mana kira-kira ngadapi kawan yang dia galak bully wong cak. Gitu tadi ada di posisi dalam arti kata kalian berada di komunitas ini cak itu nah. Mungkin aku juga udah pernah melaporkan temen aku yang
pernah membuli seseorang, mungkin kalau seandainya masalahnya itu di sekolah, kita bisa melaporkan itu kepada pihak terkait yaitu BK. Kalau masalahnya bukan tidak di sekolah, mungkin kita bisa mendekati dirinya terlebih dahulu, karena yang aku tahu orang yang membuli itu adalah orang yang keras. Jadi mereka tidak bisa kalau seandainya kita juga keras, misalnya dia ini keras, aku keras, nah jadi terbakar. Jadi nanti dulu kita jadi kawan, tapi jangan sampai kita yang terpengaruh sama dia. Mana caranya dia harus terpengaruh sama kita. Tapi ada juga kejadian yang melakukan bullying itu sebenarnya dulunya pernah menjadi korban bullying. Dendam. Dan dia menjadi apa? Nah, sejauh-jauh lagi. Kita ngomong ke Cek nih, kalau misalnya kalian baru masuk sekolah, kuliah, itu kan ada yang namanya masa orientasi. Iya, betul. Itu biasa ada senioritas. Iya kan? Itu kan sebenarnya kalau menurut Cek Dewe sih praktek bullying juga sih sebenarnya sih itu kan, karena kenapa? Mungkin maksudnya untuk lebih melatih mental, mendekatkan itu kan. Iya. Itu bukan melatih mental kalau kata saya ya, itu namanya melatih mental gitu ya. Nah, jadi ini Cak Ono kalau pandangan kalian mengenai ini? Tentang senioritas. Kalau aku pribadi sih, aku setuju dengan adanya senioritas, karena apa ya? Aku pernah melihat sebuah forum yang ada senioritas dan forum yang ada senioritas itu kualitasnya lebih baik yang ada senioritas. Kenapa? Karena banyak manusia yang kalau dilembuti bahasa Palembang itu ngampuk. Nah, jadi iya, tapi senioritas itu sendiri harus diiringi dengan pembimbing. Jadi tidak ada senioritas yang menyakiti fisik. Jadi hanya sekedar menyerang mental, tapi jangan sampai membuat si para adik kelas itu tuh kayak keserang mentalnya, tapi mereka harus keserang mentalnya gimana ya, ngomongnya tuh kayak intinya jangan sampai kita tuh main fisik. Iya, jangan main fisik. Kalaupun kita namain omongan, jangan sampai kita malah nyakiti hatinya. Tapi kita bukan berarti marah, tapi kita itu tegas. Ya betul. Jadi dengan yang kalian sampaikan ini, ini sebenarnya fenomena yang terjadi ya di dalam lingkungan, di dalam masyarakat, apalagi di dunia pendidikan, benar. Adanya senioritas dengan adanya pecah kegiatan masa orientasi, maksudnya. Nah, mungkin itu ada positifnya, cuma negatifnya tuh ya kita tadi takut sama si senior itu daripada sama guru itu lah. Kalau Dela? Kalau Dela kan sekarang juga kelas 11 karena Dela juga sempat OSIS kemarin. Ada di MPLS itu. Waktu itu Dela ada situasi tertentu baik untuk Dela harus tegas sama mereka. Karena kalau tidak mereka bakal menye-menye. Mereka bakal semena-mena juga sama kita. Jadi intinya jangan berlebihan, jangan sampai kita main fisik. Kalau mereka butuh kita bantu. Oke. Cek Gaya pernah ada di posisi kalian dulu. Dalam arti kata dulu Cek Gaya pernah jadi ketua OSIS waktu zaman sekolah, dan waktu pas ketika zaman sekolah itu dulu, kebetulan para anggota OSIS, kawan-kawan Cek Gaya itu, kan ada masa orientasi Cek kita ini gitu. Cek Gaya ngomong hukumannya tidak boleh fisik, hukumannya cukup dengan nyanyi gitu kan, cukup dengan diam-diam misalnya nak berkelakar di panggung ya misalnya, itu cukup itu. Kalau ada yang ketahuan, kalau kalian main fisik, kalian lapor dengan guru. Cek ngomong itu sama kawan-kawan. Dan pernah ada kejadian, ternyata di belakang Cek Gaya ada kawan yang melakukan. Iya, kekerasan fisik gitu kan. Maksudnya dalam bentuk kayak ini dia disuruh push up kondeng itu kalau menurut Cek Gaya itu sebenarnya tidak pantas sih ya itu kan ini kan tutup pengenalan, karena kita pengen pendekatan antara kakak tingkat, kakak kelas dengan adik kelas, bukan justru malah bikin mereka takut sama mereka ya itu bukan Cek itu ya nah inilah yang salah selama ini ya ya kan, ini yang salah selama ini Cek Nah, itu yang membuat akhirnya anak-anak tadi ya itu kan, anak-anak yang baru-baru yang katanya siswa-siswa baru nih, jadi sebenarnya bukan kita jangan senang ditakuti, tapi lebih senanglah kita disegani. Segan itu bukan berarti kita tuh ditakuti, tetapi mereka ada rasa hormat di situ tuh. Betul. Sebenarnya kenapa visi misi kami adalah meminimalisir kekerasan, bukan memberantas. Betul. Karena kita butuh dengan kekerasan. Apabila dua kota terjadi pembantaian, ya kita untuk melawan pembantaian itu sendiri kan juga membutuhkan kekerasan. Nah, sama seperti halnya di contoh kecilnya kita sebagai orang pelajar, kebetulan aku sendiri dulunya adalah korban
Bullying. Nah, saat itu aku takut, tapi aku sadar kalau seandainya aku itu butuh tuh sama yang namanya kekerasan untuk aku melindungi diri aku sendiri, untuk aku melawan mereka. Yeah. Sampai akhirnya aku bisa melawan mereka. Jadi, maka dari itu visi misi kami adalah meminimalisir karena kekerasan itu tidak bisa diberantas. Kita butuh sama kekerasan. Kekerasannya dalam arti kata bukan kekerasan yang perspektifnya negatif ya. Dalam arti kata kita tuh mau melawan, tapi melawan dalam arti kita benar sih itu. Ya kan? Benar kita di sini dalam kondisinya itu kita posisinya adalah benar. Gitu. Mana pendapat kalian? Kan? Ada yang ngatur bahwa maaf ya, anak-anak generasi muda zaman tahu ada apa ya tuh permasalahannya itu apa sampai terjadi pergeseran seperti itu. Kalau menurut kalian Cak mana? Aku setuju sama Cek Gaya. Betul. Mental anak zaman sekarang itu lemah. Ya. Tapi kreatifnya lebih kreatif loh anak-anak sekarang. Di satu sisi dia ada sisi negatif, tapi di sisi lain dia ada sisi positif. Lagi tujuh teknologi. Karena dengan adanya aplikasi itu mereka lebih membanding-bandingkan hidup mereka. Balik lagi masalah orang tua yang asuh atau pola didik orang tua dulu. Semuanya itu ada plus minusnya tersendiri. Benar-benar. Oke, kalau Manda gimana? Kalau menurut Manda sih sama seperti kata si Bella. Nah, cuman tadi untuk plusnya itu anak-anak zaman dulu itu orangnya lebih kayak tahan-tahan banting juga. Tertutup tapi sayangnya tuh tertutup mereka. Iya. Cuman ya itulah tadi Mako tadi kata Cek Gaya, anak-anak zaman sekarang lebih kreatif daripada anak zaman dulu karena anak zaman dulu itu tadi dihalangi apa yang mereka mau kayak gitu dibanding zaman sekarang. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi kan kembali lagi kalau ingat zaman dulu ya kan pola tentang pola didik, pola asuh dari wong tua. Benar kata kalian juga bahwa ada plus minus ya. Bahwa kalau anak sekarang ini dapat pacak disamukeun nak didik-didiknya. Cek Gaya jujur be. Cek Gaya dulu dapat pendidikan asuhan dari wong tua, cak manu dulu kerasnya, tegasnya sehingga menghasilkan karakter saya seperti saat sekarang ini. Biarpun sengigian tapi insya Allah lah ya cak tuh. Artinya kita bisa tahu diri, tahu menempatkan diri, tahu harga diri ya. Jadi ada tiga tahu yang harus dipelajari dalam kehidupan. Nah, jadi ketika itu diterapkan kepada anak-anak zaman sekarang itu tidak baca. Sangat tidak baca. Karena kenapa? Anak zaman sekarang jauh lebih kritis. Iya, mereka gampang untuk lebih berani untuk speak up. Iya, mereka berani langsung debat kita cak. Karena adanya kemajuan teknologi dari anak-anak sih ya. Kalau pacak cukup sedikit kita tahu tentang kita. Kita boleh tahu banyak tentang uang. Jadi ketika maaf ya, ada sesuatu uang itu kira-kira nak jahat sama kita sudah pegang kartu as dia. Tapi dia udah pegang kartu as gitu. Itulah yang ngerinya di zaman sekarang ini juga. Kalau misalnya terlalu banyak ngumbar-ngumbar di sosmed itulah tadi negatifnya. Nah, itulah tadi sayang. Jadi balik kepada kenegatifan tadi sih itu kan terhadap sosial media ini tadi itu kan dengan ngumbar-ngumbar sih itu wong yang enggak tahu akhirnya tahu kan. Kita tuh cak mano cerita perjalanan kita wong jadinya tahu kan cak itu kan. Dan itu akhirnya bisa membebani pikiran anak-anak itu sendiri. Kenapa dikatakan cak itu? Itulah yang menjadi bahan untuk yang lain bully. Oh iya. Bisa kan? Iya. Maksudnya kan paham maksudnya? Misalnya dia ada problem nih cak nih. Dari cek ini, lebay. Ada yang pasti menilai seperti itu. Kalau di cek ini, kata cek tidak semua orang di sosial media itu menyukai, peduli. Malah lebih banyak yang tidak peduli, sabodok teing dengan ini kita, kan? Jadi bukan yang care yang kita dapat, tapi minus yang kita dapat. Cek bilang cek itu sama. Dan itulah yang menjadi bahan dari si pembuli ini tadi yang dia tidak senang sama kita, karena tidak ada seluruh orang bisa senang sama kita. Benar. Nah, seperti itu. Tapi balik lagi, kalau kau udah seneng sama aku rugi dak? Itu nah. Yo, itu pikiran anak zaman sekarang. Kalau kau udah seneng sama aku, emang aku rugi. Tapi kan itu yang menjadi bahan untuk pembulian. Ini terjadi.
itu bakal jangka panjang. Jangka panjang sih. Cek Gaya ini yang Cek Gaya omongi, ini yang terjadi. Iya sih. Dan ini perheng Cek Gaya alami, maksud Cek Gaya dalam arti kata di lingkungan Cek Gaya itu yang akhirnya Cek Gaya ajarkan ke anak-anak Cek Gaya karena ini berdasarkan pengalaman yang ada di sekitar. Nah, Ya benar, bully sekarang bukan cuma bisa di real life, tapi juga bisa di sosmed ya. Ya. Cyberbullying. Cyber. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngeposting itu langsung di head. Nah, caranya gimana ya? Yang namanya seandainya kita berani memposting sesuatu, ya kita juga harus berani menerima resikonya kan. Jadi menurut aku itu resiko sih. Tapi itu tadi balik lagi itu ke resiko dan itu juga yang akhirnya menyebabkan mental tadi terganggu juga. Iya betul. Ya kan, di saat ini kita kita publikasikan segala sesuatu yang sebenarnya ada ini kita sosialisasi ini kita publikasikan. Kalau maaf ngomong, ada yang mungkin dari keluarga broken home, ada yang ini mungkin dia mencurahkan isi hatinya itu dari sosial media jadi. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh orang peduli? Tidak kan? Tidak. Nah, ketika itu misalnya itu menjadi bahan untuk dibully oleh wong, ya kan menjadi bahan bulian. Maka kalau Cek Gaya lebih seneng lah cari si kawannya yang memang kita benar-benar percaya. Nah benar, itu juga sebenarnya dampak dari dia tidak punya siapa untuk bercerita. Karena saya mau bercerita kepada orang tua saya, tapi orang tua saya hancur. Saya mau bercerita kepada teman saya tidak punya teman. Apa yang saya punya sekarang? Saya hanya punya Tuhan dan sosial media yang bisa mendengarkan saya. Akhirnya dia speak up, dia bercerita, berharap ada orang yang peduli dengan dia. Maka dari itu kami generasi ini mau merangkul mereka yang merasa tidak punya siapa. Bahkan sepengalaman aku, orang yang udah kayak gitu, dia udah nggak percaya sama Tuhan. Ya, mereka sampai kepada titik itu. Mereka bahkan makanya jadi lebih milih ngakhirin hidupnya. Iya, karena mereka percaya aku udah punya siapa. Kalau kita bilang kan kamu masih punya Tuhan, mereka udah nggak percaya karena menurut mereka Tuhan itu nggak adil. Itu fakta yang aku dapetin. Dan itu juga karena kenapa minimnya agama. Kalau kita sudah tertanam dari kecil oleh wong tua, ditanamkan agama, ditanamkan ini bahwa segala sesuatu itu baliknya ke Tuhan. Kita minta tolong manusia tidak akan ini. Sebantu-bantunya manusia seberapa bantunya sih gitu. Benar. Aku setuju sama Cek Gaya kalau sekarang minim agama di sekitar kita ini udah minim banget. Bahkan menurut aku pelajaran agama di sekolah itu kurang banget karena cuman 3 jam ya. Aku setahu di setiap sekolah itu cuma 3 jam itu 1 minggu. Iya 1 minggu cuma 3 jam. Itu menurut aku miris. Karena apa? Karena itu kan pembentukan akhlak pribadi, karakter ya. Jadi sebenarnya kita itu butuh pendidikan agama lebih banyak. Kalau mau diceritakan itu harus secara generasi Gen Z ya kita bilangnya sekarang itu kan jangkauannya lebih luas. Mereka bukan cuma bisa melihat sekitar mereka, tapi mereka bisa melihat dunia. Ya, yang seperti yang kita ketahui, dunia itu kan luas. Jadi banyak sekali tantangan yang bisa mereka hadapin. Sedangkan untuk bekalan agama itu sendiri, mereka sangat minim dapatnya dari sekolah. Itu menurut aku itu yang mirisnya. Nah, kalau balik lagi ke senioritas tadi ya. Cek Gaya pengalaman ini aku kebetulan masih ada anaknya kawan Cek itu yang punya pengalaman yang Cek itu dibully ya oleh kakak tingkat ya. Ketika dia kuliah oleh kakak tingkatnya sampai kata ke sarkasme. Kalau kata orang tuh kata-kata kasar ya. Kata-kata yang bisa membuat mental anak tuh menjadi down. Saya setuju dengan pendapat kalian tadi bahwa anak-anak sekarang nih memang akhirnya bisa sampai bunuh diri kalau seandainya diperlakukan seperti itu oleh lingkungan, seperti yang seakan-akan tidak bersahabat ya, itu kan tidak bersahabat, tidak merangkul. Jadi ketika dia mendapatkan sarkasme itu, akhirnya kawan minta bantuan untuk bisa datang ke kampusnya, rewangi, karena kawan Cek Gaya kebetulan tidak pacak ngomong. Maksudnya tidak pacak ngomong tuh untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan dosennya, dengan kemudian ininya kan kalau bisa kan kita tuh ada di tengah-tengah. Artinya kita tidak dengarkan sebelah pihak B anak kita, tetapi kita juga nak dengar juga dari sebelah pihak. Seperti itu kan? Nah, jadi kebetulan posisinya tidak pacak.
tidak ngerti untuk masalah positif, akhirnya minta kita untuk melakukan hal tersebut. Dan di situ yang Cek Gaya temukan ternyata mereka itu yang melakukan hal tersebut, kakak tingkat tadi benar kata kalian, untuk melakukan disiplin maksudnya gitu kan. Untuk disiplin Bu, cek ini. Betul ada dosennya, maaf Bapak, kalau boleh saya tahu, pasti yang namanya sekolah tidak pernah mengajarkan hal-hal negatif kepada siswanya, kepada mahasiswanya. Kakak tingkat ini di sini pasti punya tujuan baik, cek ini. Cuma pertanyaannya saya cuma satu, kenapa sampai keluar kata-kata itu? Toh kalian disekolahkan, toh kalian sekalian diberikan pendidikan yang sampai sekarang jenjang sekarang kalian menjadi kakak tingkat. Artinya pendidikan kalian jauh lebih tinggi dari tingkat kalian sekarang ini. Kenapa sampai akhirnya keluar kata-kata seperti itu? Kebanyakan karena pengaruh dari pergaulan sama sosmed, sosial media. Itu. Iya benar. Kata-kata di sosmed itu lebih kejam daripada kata-kata yang di real life. Betul. Bahkan kan kita bisa dibilang bahwa Indonesia ini netizennya secara global datanya bahwa kita itu netizen yang tidak tersopan. Sampai kayak ini, sampai anak kawan Cek Gaya itu tidak galak kuliah. Nah, sampai tidak galak lagi kuliah, nak berhenti Karena trauma itu. karena trauma. Dengan kakak tingkatnya sampai dikato ya kata kalian tadi bahasanya tuh yang cak mano ya Cek. Saya cuma tanya sih kok, kalau seandainya kamu ada di posisi dia, Cek kayak balik ke baca itu, kamu kira-kira manolah perasaannya, Cek tenang. sakit hati. Ya pasti sakit hati sih. Cek balik ke saya dengan mereka tuh pun jawabin itu, akhirnya ujungnya minta maaf Bu, dan kalau bisa jangan sampai terulang lagi. Kalaupun kalian pernah mendapatkan apa yang seperti yang didapatkan oleh adik tingkat kalian sekarang ini, itu harusnya yang kalian lakukan, Cek yang macam itu. Oke, kembali lagi. Kita sekalian berbagi ini ya. Kita kembali lagi kepada tentunya aktivitas yang akan kalian lakukan dalam waktu dekat ini buat film. Ya, Iya benar. Oke, buat film untuk anak-anak tunarungu. Ini yang menginspirasi kalian sampai untuk buat film itu apa? Pembekalan dari pusat. Jadi kami itu dapat tugas dari pusat. Sebenarnya itu cuma dapat tugas untuk mereview film tunarungu. Nah, kami juga dari Kak Syafika Azwa sebagai duta SMA nasional. Nah, kami dari situ mendapat inspirasi kayak kalau seandainya cuma nge-review film ya mungkin basic kan? Iya, basic. Jadi kami terinspirasi gimana kalau kita buat film. Oke, buat film kan pasti nak buat naskahnya, ceritanya. Wah, boleh lah. Salut. Tinggal syuting baik. Tinggal syuting baik ya. Jadi film-film pendek ya? Iya, film pendek untuk di post di YouTube sama Instagram. Oke, itu biasanya sekitar durasi berapa menit tuh? Mungkin 6 sampai 8 menit ya, Dela. 6 sampai 8 menit. Iya, betul. Dalam film itu apa yang ingin kalian sampaikan tentunya dari komunitas ini? Sebenarnya itu juga masih kami rahasiakan ya endingnya. Cuman mungkin bakal agak sedikit dramatis karena tapi perlu dong bocoran dikit. Spoiler. Iya, caji wong tuh tipis jadilah. ya intinya kami ingin memberikan edukasi kalau setiap apa yang kita lakukan itu memiliki karma. Apa yang kita lakukan? Memiliki karma. Oke, jadi apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Ya, sistem tabur tuai. Tabur tuai. Oke, kalau cak itu. Nah, kalau kekerasan terhadap tadi itu kan kekerasan terhadap anak nih, anti kekerasan nih. Kalau terhadap wanita seperti apa nih? Nah, itu termasuk KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. KDRT dalam hal bentuk-bentuk yang kecil. Nah, catcalling kan catcalling maksudnya? Catcalling itu termasuk kekerasan, catcalling, kekerasan secara mental. Cak mana maksudnya? Kayak misalnya cewek, oke. Iya. Itu iya kan enggak nyaman jadinya. Iya lagi lewat jalan santai, tiba-tiba dicek itu ke sama uang asing. Bikin enggak nyaman biasanya bagi si orang ini nih biasanya. Kalau itu tuh jebeli sebenarnya. Iya. Kan kalau dijebeli tidak ini lagi dengan Oh, jadi catcalling ya ininya ya. Nah, jadi itu kalau misalnya kan ini kekerasan dalam rumah tangga juga jadi konsen kalian. Iya. Artinya CN. Artinya kalau yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu kan bisa satu menimpa anak. Ya, misalnya anak nyingok emak bapaknya ribut di rumah. Itu kan bukan berarti itu ikut campur. Mungkin bisa juga dari sanak saudaranya, keluarganya itulah yang akan menjadi penengah dari antara mereka berdua. Yang pendengar ini juga harus bisa ngerti dari sikap yang mereka sudah lakukan. Kalau mereka keras, kita harus lembuti.
Lembutinya dengan apa? Lembutinya itu dengan kita memberikan suatu solusi ataupun argumentasi yang logis di pikiran mereka. Karena jujur kalau kita lagi ribut, lagi marah, logika tuh lagi terjalan. Jalan. Ya, betul. Lebih kepada emosi kan? Emosi yang dimain itu hati, terus kita nian rasanya. Maka dari itu dari pihak keluarga juga perlunya jangan sampai kita tuh cak idak baik, jangan diem. Banyak kan itu kejadian gara-gara kekerasan rumah tangga sampai mati, dibunuh laki. Nah, Aku itu malah habis itu kan? kayak ngediem ke baik, cak tenang. Udahlah urusan uang juga, urusan keluarga. Yo CCDT kan, warung langsung jerit cinggonyo ini CCDT, wong kan Cece tidak tahu kan. Jadi itu harus jadi. Nah, mana cara kalian untuk menghimbau itu? Kalian dari komunitas ini. Untuk apa maksudnya itu kan yang akan nasihatin wong yang sudah berumah tangga nih misalnya, Iya, sudah betul. keluarga yang sudah dewasa dari kalian. Oh, kau nih cetakan pula awak budak kecil, awak budak kemana sore pasti itu ngomongnya kan. Coba nih. Kembali lagi kita butuh naungan dari pemerintah. Jadi seandainya kami sebagai pihak pelapor, jadi kami itu hanya melaporkan. Yang selanjutnya kalau untuk di atas kami itu hanya bisa melaporkan. Selanjutnya pemerintah yang harus bergerak. Karena apa? Sebenarnya bukan di rumah tangga. Bukan di rumah tangga aja sih, karena banyak wanita yang terjebak di lingkungan toksik. Oke, seperti apa? Ya, yang tadi dia udah disakitin oleh suaminya, dia mendapatkan kekerasan fisik, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa keluar dari lingkungan itu. Nah, bagaimana caranya pemerintah membantu dia untuk keluar dari lingkungan toksik tersebut? Bukan cuma di rumah tangga, tapi juga untuk orang yang masih pacaran. Itu banyak banget kami lihat di sosial media, ada mungkin yang masih pacaran itu wanitanya mendapatkan kekerasan fisik, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena mungkin diancam. Nah, kita sebagai seorang pelapor itu harus melaporkannya kepada pemerintah harus terjun langsung. Jadi kami tidak bisa, seandainya kami tidak bisa berdiri sendiri, kami juga membutuhkan bantuan dari pihak yang lebih bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini kan kalau kekerasan itu kan pasti ada faktor-faktornya, ya kan? Faktor-faktor yang akhirnya terjadinya sebuah kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau Dela sendiri, bukan Dela, siapa nih si Anda sendiri itu kira-kira memahami seperti apa nih? Faktor itu. Iya, faktor yang akhirnya membuat terjadi kekerasan tersebut. Karena awalnya cekcok di antara si suami sama si istri. Terus ya faktor mungkin karena si suaminya itu keras orangnya. Mungkin dia tuh Ada mungkin pengaruh patriarki. Iya, patriarki. Iya. Jadi kan laki-laki merasa lebih harus aku pemimpin loh. Nah, maka itu biasa si cewek nih istri lah ya anggapannya jenuh mungkin. Nah, abis itu ya Satu, kemudian kedua karena dia faktor ekonomi. Dalam arti kata tuh dia bukan pencari nafkah. Karena dia maaf gantung sama laki. Iya, betul. Nah, kalau menurut pandang kalian sebagai generasi penerus nih, mungkin Delan ada misalnya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya alasan utama yang karena anak tadi itu bukanlah salah satu solusi sebenarnya. No, justru kalau kita pikir ke jangka panjang, dia malah makin memperburuk si anaknya. Betul, aku setuju. Anaknya lagi makin lama dia sering ngelihat orang tuanya berdebat, berantem, ia mendapatkan kekerasan dan kebutuhan juga secara psikologis. Jadi para korban ini maksud kalian ya, artinya ada berkontribusi. Iya, benar. Oke. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Ya. udah terasa nih. Tidak terasa ya? Perasaan bagus dan ngomongnya. Sebenarnya kalau ini asik sebenarnya obrolan ini ya itu kan. Lebih kepengen harapnya lebih panjang lagi ya itu kan. Nah, oke, sebagai tentunya penutup ya, sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan dan juga harapan kalian, Amanda dulu? Pesan harapan untuk kekerasan ini. Iya. Mungkin pesan dan harapan untuk kekerasan ini bagi Manda. Mungkin untuk orang-orang sekitar itu
mungkin yang orang yang keras tadi, mungkin mereka harus kayak dapat sosialisasi deh, dapat sosialisasi, iya, dapat sosialisasi mengenai jangan kekerasan atau ke psikologi lah ya anggapannya tuh ya, biar mental mereka juga kayak jangan sekeras itu, biar minimalisir kekerasan, kekerasan tersebut. Kalau Juwita? Kalau dari aku sendiri sih pesannya keluarlah dari lingkungan yang toksik. Keluarlah dari lingkungan yang toksik. Ya, karena itu penting banget, dan untuk pemerintah sebagaimana hak asasi manusia, kalian juga harus menerjunkan langsung terhadap hak asasi manusia itu. Untuk artinya pemerintah di situ harus ada. Iya, harus ada pemerintah tentunya. Oke. Kalau dia closing Kalau statement. sendiri sama seperti Amanda, Juwita, tapi aku harap untuk semuanya, bahkan kan untuk dulur-dulur kita paling enak. Dolo, iya nih ya. Kata-kata itu. Oke. Barengan. Oke, 1, 2, 3.